Halo Sobat Kominfo, selamat bertemu kembali dalam program Lentera, Lawan dan Tanggap Rokok Ilegal, yang membahas seputar pemberantasan rokok ilegal. Kali ini kita akan bahas kegiatan operasi bersama penindakan pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan pada 17 hingga 19 Juni 2026 lalu. Bagaimana jalannya kegiatan tersebut dan apa saja yang dilaksanakan dalam operasi tersebut? Untuk itu kita hadirkan Bapak Tabah Topan Widodo SIP, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Tegal. Mari kita ikuti bersama perbincangan ini bersama saya ARS Kunto Wibowo. Halo Sobat Kominfo, selamat bertemu kembali dalam program Lentera, Lawan dan Tanggap Rokok Ilegal, yang membahas seputar pemberantasan rokok ilegal. Kali ini kita akan bahas kegiatan operasi bersama penindakan pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan pada 17 hingga 19 Juni 2026 lalu. Bagaimana jalannya kegiatan tersebut dan apa saja yang dilaksanakan dalam operasi tersebut? Untuk itu kita hadirkan Bapak Tabah Topan Widodo SIP, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Tegal. Mari kita ikuti bersama perbincangan ini bersama saya ARS Kunto Wibowo. Mas, sebelumnya apa nih? Saya ucapkan selamat atau apa ya atas operasinya ya. Ya selamat atas kemarin dilakukannya operasi tersebut, Mas ya. Itu dilakukan kapan tepatnya tanggalnya, Mas? Ya, terima kasih. Saya ucapkan salam pada seluruh pemirsa Lentera. Di kaitan dengan operasi pemberantasan rokok ilegal, memang di Satpol PP mendapat tugas pembantuan dari Bea Cukai dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Kalau untuk pelaksanaan, kebetulan di bulan Juni ini, Juni ya, di semester 1 ini bulan Juni, kemarin dilaksanakan pada tanggal 17, 18 dan 19. Siap. Kalau untuk kegiatan tanggal 17 kita ada operasi di beberapa titik warung atau toko yang memang diindikasikan dari awal sesuai dengan temuan teman-teman di lapangan bahwa mereka memperjualbelikan rokok ilegal yang kemudian kita temukan, sampelnya kita beli, sehingga kemudian selanjutnya adalah kita koordinasi dengan Bea Cukai, ada dengan TNI Polri, Kejaksaan, dan bagian Ekbang untuk melaksanakan operasi gabungan bersama. Oh, berarti itu Satpol PP, Ekbang, terus TNI, Bea Cukai, TNI Polri, ada. Polri juga terlibat? Kejaksaan termasuk. Oh, Kejaksaan juga termasuk terlibat. Nah itu Mas, kalau tadi kan disampaikan itu di warung-warung yang sudah ya TO lah gitu ya. Berarti sebelumnya sudah ada apa ya? Sudah ya pati-pati di TO, kok pati-pati bahasanya apa ya? Ya itu terindikasi gitu ya. Ya. Artinya sudah ada pendahuluan. Kenapa warung itu bisa tahu? Dari mana tahunya, Mas? Oke, terima kasih. Jadi di kegiatan kami Satpol PP itu ada 2 kegiatan. Yang utama yaitu yang pertama pengumpulan informasi atau istilahnya kita sebut PI ya, singkatan PI. Di mana kegiatan tersebut nanti teman-teman anggota Satpol itu undercover. Jadi kita ya undercover itu kan intelijen gitu. Jadi posisinya jangan sampai kemudian publik ada yang tahu bahwa kita Satpol kan begitu. Di kostumnya juga kita tidak menggunakan seragam. Kemudian nanti tekniknya ya itu rahasia kami lah ya. Yang jelas manakala kemudian teman-teman ketika turun ke lapangan kemudian didapati di sebuah warung misalkan ternyata ada rokok yang
dicurigai atau diduga itu adalah rokok ilegal dengan ciri-ciri tertentu, maka kemudian nanti rokok tersebut dibeli. Kita beli untuk sampel. Nah, setelah kita dapatkan barang putih itu, kita laporkan melalui Sirolek, sistem informasi rokok ilegal, kemudian nanti dikoordinasikan dengan Bea Cukai. Nah, setelah kemudian positif, nanti kita agendakan untuk mengadakan operasi bersama. Nah, itu tadi yang kegiatan yang kedua tadi adalah OB atau operasi bersama, yang mana melibatkan semua tim tadi gabungan, iya untuk bareng-bareng. Karena secara kewenangan memang teman-teman Bea Cukai yang bisa untuk melaksanakan operasi tadi. Nah, kita sifatnya membantu saja. Leadernya tetap di Bea Cukai. Iya. Nah itu kalau tadi kan dari Satpol, pihak Satpol yang menemukan, kemudian melaporkan melalui Sirolek sistem informasi rokok ilegal. Nah kemudian kan dikumpulkan timnya. Mengkoordinasikannya bagaimana itu? Kalau untuk koordinasi sesuai dengan jadi kita jadwalkan ya, kita buat konsep jadwal kapan pelaksanaan. Setelah kita diskusi atau koordinasi dengan Bea Cukai, ketika Bea Cukai kemudian siap untuk tanggal yang kita ajukan, kemudian kita membuat surat undangan kepada tim tadi. Berarti dari Satpol? Dari Satpol yang membuat undangan. Karena kebetulan mohon maaf, jadi teman-teman Bea Cukai itu kan membawahi 7 kabupaten kota. Jadi mulai dari Brebes, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Sehingga kami memaklumi sekali manakala keterbatasan personil di Bea Cukai, sehingga tidak mesti selamanya ketika kami mengajukan jadwal selalu di ACC. Karena kepentingan kementerian beliau juga di beberapa wilayah juga sama dibutuhkan personil. Karena memang bagi-bagi personil, karena luasnya wilayah. Jadi kita untuk Kabupaten Tegal memang ya Satpol lah ya yang berperan berperan. Dan itu peran itu di Satpol itu perannya memang lebih dominan atau di instansi lain, Mas? Ya, kalau untuk kami tugasnya tadi pengumpulan informasi. Jadi kami sebatas tadi mengumpulkan informasi manakala kemudian didapatkan rokok ilegal di warung-warung, pengecer khususnya. Ya di ini ya apa ya ditengarai gitu dicurigai. Iya, dicurigai dikasihkan. Seperti itu. Dan itu menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Ya, untuk pengalaman selama ini untuk pengalaman kami memang ya dari tahun-tahun ke tahun selalu variatif lah untuk wilayahnya. Jadi dari 18 kecamatan di Kabupaten Tegal selalu saja ada yang dari mulai ujung selatan ada, dari ujung barat ada, di ujung timur ada. Jadi hampir merata lah. Ini dari pengalaman tahun lalu gitu ya. Itu memang yang paling rawan di daerah situ. Kalau sementara ini yang rawan justru ini di kecamatan-kecamatan yang agak kota kalau sementara ini. Oh, justru di situ. Agak kota ya. Misalnya di Berna itu memang Talang ini kita memang ada beberapa indikasi memang di wilayah tersebut lebih kecenderungan ada banyak warung-warung yang tadi terindikasi menjual. Emang kita pernah dengar ya itu kalau yang operasi kemarin ya Pak, yang dari Bea Cukai kalau itu itu kan di Pangkah ya. Oh ya Pangkah. Adi Berna betul Mas ya? Betul. Malah tahun lalu di Adi Berna ya? Di Berna tahun lalu. Itu di pasar ya? Kalau tahun kemarin kita malah tadi di warung juga, jadi mau di pasar ya, di warung-warung juga, pengecer langsung lah gitu. Sebenarnya Mas, warungnya itu warung-warungnya di pasar itu atau warungnya di masyarakat itu? Oh ya, sementara ini kebanyakan memang warung di masyarakat, di tengah masyarakat. Yang langsung nempel bukan di ruko-ruko itu ya, bukan. Sementara kan jarang kita temukan memang yang jual di ruko-ruko warung atau pasar ya itu jarang. Kebanyakan langsung di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan penduduk gitu. Kebanyakan itu. Justru mereka langsung masuk gitu ya? Iya. Selama ini Mas, itu kok bisa masuk ke warung itu alurnya bagaimana? Peredarannya? Iya, oke. Bisa nyampe ke situ? Oke, dari hasil analisa, kemudian dari hasil kita kadang wawancara ya, wawancara singkat lah dengan pedagang. Ya ada dua versi. Yang pertama itu mereka dari sales. Sales. Ya, penawaran sales datang, menawarkan barang. Atau yang kedua mereka memang belanja online. Jadi sekarang memang ada juga yang tadi lewat online itu. Online juga ada? Ada, ya. Itu. Apa Mas? Kalau online itu nggak bisa di-stop kah Mas? Nah, ini kaitan dengan pengawasannya itu ya. Untuk online. Kalau menurut informasi dari teman-teman Bea Cukai, memang dari Dirjen Bea Cukai pun sudah berusaha mencoba ya. Jadi artinya di marketplace tadi baik lapak-lapak itu sudah di take down kan begitu ya. Tapi yang namanya akun itu kan bisa pagi ini jangankan mau berapa jam ya kan. Dalam hitungan menit dia bikin lagi akun yang baru. Otomatis muncul lagi ya. Sehingga memang ya untuk mencegah itu dari sisi tadi meskipun sudah diupayakan dijalankan tetap saja pertumbuhannya tetap. Tapi kan gini Mas ya, itu kalau online ya, berarti kan pemilik warung itu kan belanja online. Berarti niat dong Mas. Betul. Tapi kalau sales kan kadang-kadang mungkin mereka nggak niat.
salesnya datang, harga murah, masuk, oke. Ya. Beli Bahkan juga gitu. titipan ya, konsinyasi sifatnya. Jadi kalau betul. kalau misalkan laku, oke baru store kan gitu ya. Atau juga seperti itu. Tapi kalau online kan artinya mereka beli langsung. memang sengaja Betul. gitu. Ya. Emang benar gitu, Mas? Ya, karena kemungkinan besar memang inilah persoalan. Kemudian kenapa pertumbuhan atau peredaran rokok ilegal itu menjadi agak marak. Masif ya? Iya, masif itu karena memang harganya itulah yang kemudian menggiurkan. Selisih harga dengan rokok yang legal itu sangat jauh. Maka kalau bicara soal barangkali secara bisnis keuntungan itu lebih tinggi kan begitu ya dibanding tadinya rokok legal. Mungkin itu yang membuat mereka itu lebih cenderung sedikit beralih melirik rokok ilegal ketimbang yang legal. Nah, itu nanti mau saya tanyakan tapi nanti di bagian akhir ya Mas ya. Oke. Karena kalau dari sisi pasar ya, atau animo orang ya lumrah lah kalau orang tuh mesti mengejar yang murah gitu. Ya. Nah nanti kalau ini masalah ini nanti kita bicarakan di belakang Mas ya. Tapi saya kembali ke operasi tadi itu. Itu kan dilaksanakan kemarin tanggal 17. Ya. Memang itu momentum khusus. Apa memang ada latar belakang khusus atau ada alasan khusus? Oke. Setiap kali kemudian teman-teman di lapangan itu sudah mendapatkan BB, sampel tadi, rokok ilegal, kita berusaha kemudian membuat jadwal. Tetapi manakala kemudian jadwal itu sudah kita lingkari ya? Iya, lingkari katakanlah begitu. Tapi kemudian teman-teman bea cukai ternyata personilnya kurang, kita bisa mundur. Atau kemudian pada saat kemudian kita sudah mengatur jadwal fix, tapi ternyata kita pastikan H-1, teman-teman turun lagi ke lapangan, ternyata barang kosong misalkan. Bisa jadi kita kemudian undur lagi. Karena kita memastikan supaya pada saat operasi bersama itu, memang tim turun diyakini bahwa memang BB masih banyak gitu, sehingga kita bisa maksimal gitu. Iya. Bisa tangkap tangan ya? Iya, harus begitu. Iya. Nah, sebelum turun lapangan, mesti kan di briefing nih Mas ya. Nah, pertama nih, yang briefing itu dari bea cukai atau dari Satpol? Kalau untuk tugas pemulihan informasi ya di awal itu kalau dulu ya itu masih ada anggaran untuk bintek. Itu memang kan dari teman-teman bea cukai kita undang jadi narasumber. Nanti pesertanya adalah teman-teman Satpol untuk mengikuti bintek itu. Tapi kalau ketika kemudian anggaran sudah tidak ada, ya mau tidak mau kita internal. Jadi kita dari pimpinan-pimpinan Satpol yang kemudian nanti membriefing, memberikan arahan dan sebagainya manakala teman-teman mau turun ke lapangan. Tapi kalau yang pas tanggal 17 kemarin itu BKC turun, BKC. Iya, karena memang setiap operasi bersama tidak bisa tidak tanpa bea cukai. Jadi kalaupun tim lengkap tapi kemudian bea cukai tidak, itu bisa jadi dibatalkan karena kewenangannya ada di bea cukai. Jadi satu-satunya kunci memang beliau harus hadir. Pada saat operasi bersama beliau. Termasuk yang tanggal 17 kemarin. Termasuk kemarin. Berarti leadernya juga dari KBC. Iya. KBC itu apa BKC? KBC ya, kantor bea cukai ya. Iya, KPPBC ya. Tegal ya? Tegal. Iya. Terus lokasinya tadi memang sudah ditarget betul atau random? Kalau lokasi otomatis tadi hasil temuan BB ya. Jadi kita memang pasti TO-nya di mana itu dapat sampel itu yang menjadi wilayah TO. Tapi yang kemarin memang benar TO berarti ya. Artinya memang dari hasil informasi sih ya. Jadi juga nggak pernah random ya. Karena kalau random karena kita pastikan kosong karena kita pastikan bahwa BB sudah kita pegang. Itu pasti. Baru itu kemudian kita jadikan TO. Jadi kalau kita kemudian di sebuah warung tidak dapat BB, tidak mungkin kita jadikan TO. Seperti itu. Ya artinya kan mungkin sambil jalan, Satpol itu kemudian melakukan penyisiran atau apa. Enggak ya? Itu memang harus terjadwal. Betul ya. Iya. Mapping, betul-betul mapping ya sudah konsepnya. Baik, sesi yang pertama kita sudah dengarkan bagaimana persiapannya. Nanti kita lanjut lagi di break berikutnya. Baik, kita kembali lagi ke perbincangan kita bersama Pak Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah. Kembali kita bicara tentang operasi kemarin yang tanggal 17. Mas, kembali lagi ke pembicaraan kita Mas, yang operasi kemarin. Karena memang kita fokus bicaranya di operasi kemarin. Itu dari operasi kemarin itu jenis BKC ya, barang kena cukai itu. Itu yang paling banyak ditemukan itu yang jenis apa?
Kalau jenis tadi kan ya rokok semua ya, itu kan rokok ya, rokok. Kemudian yang jelas temuan di lapangan seperti dari dulu sampai sekarang, jadi rokok yang tanpa pita cukai. Ya, tapi kan namanya rokok ilegal kan macam-macam ya, Mas. Ya. Seperti tanpa cukai, Ya. atau cukainya palsu, Ya. atau tidak sesuai peruntukannya. Ya. Nah, itu yang paling biasa yang terdapat Polos, di masyarakat. tanpa Polos, pita, ya, tanpa pita. Pernah nggak ditemukan pita cukainya palsu gitu? Kalau sementara ini kami belum Belum ada. Mas, ya. Ya. Rata-rata tadi polos, jadi itu tanpa pita cukai. Iya. Termasuk juga yang tidak sesuai peruntukan juga kayaknya jarang. Jarang juga. Yang paling banyak juga memang yang polos ya. tadi, tanpa pita cukai. Nah, dari hasil operasi kemarin, berapa banyak yang berhasil diamankan, Mas? Ya, ini yang kami juga agak terkejut ya, Pak. Jadi karena sesuai dengan prediksi kami ternyata meleset, ya kan? Ya, karena BB sudah dapat kita temukan sampelnya, kemudian ternyata pada hari H barang tersebut tidak maksimal. Jadi bisa jadi ada beberapa warung yang memang kemudian kosong, itu karena stoknya habis, atau stok kemudian barang ilegalnya itu. Iya, misalkan begitu bisa jadi habis karena kita datang sudah habis, atau kemudian memang tempat penyimpanannya berbeda, lain tempat bisa jadi, atau kemudian lain persoalan ya, misalkan memang waktunya, timingnya misalkan ya barang itu keluar jamnya tidak pas misalkan begitu kan bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Pasukan datang, barang sudah geser ya. Ya, misalkan begitulah ya. Kita bisa jadikan begitu ya. Iya. Jadi akhirnya kemarin tidak maksimal, kita hanya dapat 60 batang saja. 60 batang? Ya. 60 batang kan hanya berapa bungkus berarti? Ya, 3 bungkusan lah ya. 3 bungkusan. Ya, sisa lah katanya kan sisa ini tinggal ini Pak kan begitu ya. Jadi ya, asumsinya tadi barang habis ya kan. Peredarannya sudah laku keras, maka pas tim datang tinggal sisa penjualan bahasanya. Tapi maaf ya. Kalau itu dianggap sisa penjual, itu kan dapatnya 60 batang lah ya. Itu memang karena sisa penjualan atau memang sosialisasinya sudah berhasil ini sebetulnya? Itu yang kemudian tergantung gitu ya, maksud dari mana ya kan. Kalau bicara soal tadi sosialisasi, maka ketika kemudian peredaran rokok ilegal itu menurun, tentu itu menjadi sebuah keberhasilan. Sosialisasinya berarti bagus ya, kesadaran masyarakat meningkat kan begitu ya. Maka kalau kemudian kesadaran masyarakat meningkat, otomatis orang yang biasa beli rokok ilegal beralih lagi ke rokok legal. Legal. Ketika permintaan pasar turun, otomatis juga penjual turun juga ya kan. Stoknya menjadi nggak terlalu laku kan begitu ya. Sehingga atau memang daya beli nih Mas? Ada nggak kira-kira keterkaitan dengan daya beli itu? Kalau keterkaitan beli dengan rokok ilegal? Iya. Kalau tadi bicara soal harga, justru masyarakat yang lari ke sini. Iya, lari yang ke ilegal karena harganya sangat-sangat murah sekali. Gitu. Kalau rokok biasa harganya berapa, Mas? Kalau saya sendiri bukan perokok ya, saya sendiri bukan perokok, tapi rata-rata yang saya tahu sih di harga pasaran ya variatif, ada yang 34, ada yang kemudian 28, malah hampir yang ada yang mencapai 40 kan. Tapi sementara untuk rokok ilegal itu bisa di angka 12.000, 11.000, 13.000, hanya angka-angka itu di bawah 15.000. Iya. Sangat jauh sekali. Dengan desain kemasan yang hampir sempurna samanya dengan rokok yang legal, kan itu. Barangkali bisa tunjukkan Mas, yang kayak apa nih rokok yang ilegal itu? Barangkali punya sampelnya. Oh, ada ya? Ada. Masuk frame aja Mas. Ini Mas Rofi'i dari Satpol PP juga nih. Wah. Nah, ini kebetulan ada beberapa sampel yang kita dapatkan di beberapa titik warung. Rasanya sama enggak ini? Nah, saya kurang tahu itu ya. Bukan perokok ya? Belum. Ya karena saya bukan perokok, belum pernah mencoba juga. Iya. Mas Andi, stok ada ini Mas? Iya. Oh, macam-macam Mas ya? Bisa ditunjukkan Mas? Iya. Ini mereknya SA ya. Ini mirip banget dengan ini ya, rokok yang terkenal itu ya? Ini mirip juga dengan merek terkenal ya kan? Coba pasti tunjukin ke ini merek dengan terkenal mirip sekali ini. Oh iya. Ini gudang bintang ya? Desainnya mirip sekali. Iya. Kemudian ini ada merek ini. Iya, banyak. Terus ini apa itu? Alsa. Ya. Kemudian ini apa ini Mas?
Ya, pokoknya mirip-mirip ya. Apa nih? Iya, bukan perokok jadi nggak hafal ya. Iya. Ke sini. Wah, ini ya, angker. Iya. Horor ya, angker. Nah, ini sangat mirip sekali dengan yang. Iya betul. Nah, ini. Kalau yang itu hurufnya Sekilas, itu, ya. ini hurufnya B. Ya. Sekilas bener-bener. Iya betul. Ya itu mirip banget ini. Nah, Ya. itu juga. Nah ini nggak ada cukainya Mas ya? Ya, polos semua. ya, atau Polos disebut semua. dengan polos gitu ya? Polos ya, tidak ada. Yang pita cukai kan melingkar ya. Iya. Sini dilekatkan di sini. Iya. Ini kan kosong, ini tidak ada. Kosong semua ya. Ini ciri-ciri yang paling mudah itu kan itu. Iya. Paling mudah salah satunya. Tapi murah ya. Ya, harganya Beli yang murah tuh. 13-12 nah, harganya. Kalau Mas Tabah sendiri kalau melihat fenomena ini ya, artinya orang kan kadang-kadang beli yang rokok ilegal ya. Ya. Aslinya memaklumi apa enggak sih Mas? Kalau bicara soal tadi ya, selera orang merokok ya. Iya. Biasanya orang merokok itu, saya pernah merokok juga dulu 5 tahun, ya kan, tapi sebelum itu berhenti. Oh, jadi kalau lama sekali merokoknya 5 tahun ya? Nggak bisa habis oh gitu iya ya? itu ya, 4 tahun. Nggak berhenti 5 gitu. tahun ya? Ya, jadi memang mestinya kalau perokok sejati kan katanya fanatik gitu ya, Iya, dengan rasa. iya. Dia nggak akan pindah ke lain hati gitu ya, Iya, ke merek betul, lain manakala kemudian udah cocok. Tapi ketika kemudian ada penawaran dengan harga yang sangat rendah, itu yang kemudian menggiurkan Iya, perokok bisa jadi untuk pindah. beralih kan begitu. Jadi kalau bicara soal rokok ilegal, tentu ini kalau secara makro kan yang jelas merugikan negara ya, secara pendapatan, cukai hilang, kemudian secara keadilan juga tidak ada, kemudian juga untuk menjamin tadi persaingan usaha yang sehat, kan begitu. Jadi ada pengusaha yang sudah bagus bayar pajak cukainya, kemudian ada yang kemudian dibiarkan, lah itu yang kemudian kita harus berantas biar unsur keadilan, kemudian persaingan usaha yang sehat dan sebagainya bisa tercipta. Ya. Nah, tapi ini pernah ada loh Mas, saya pernah baca ini ya, pendapat orang ini. Ya. Rokok ilegal merugikan negara. Ya. Negara ruginya di mana? Orang bikin juga modal-modalnya sendiri. Negara tidak ada yang dirugikan karena tapi ini orang gitu ya Mas. Tapi kalau merugikan pedagang yang resmi oke. Tapi kalau saya mungkin juga ada nih Mas, artinya setuju. Ini selain merugikan pedagang lain, itu terutama kan juga orang sekitar ya. Jadi kan namanya rokok itu secara kesehatan, ini analisa umum itu kan merugikan kesehatan. Ya, jadi kita merokok, asapnya yang kena orang. Nah orangnya itu yang kemudian kan yang terugikan. Ya. Nah ini kalau di rokok ilegal itu kan tidak ada feedback buat masyarakat. Betul. Ya. Tapi kalau di rokok legal kan cukainya ada kembali ya, benar Mas ya? Betul. Artinya itu untuk bidang kesehatan, untuk rumah sakit dan sebagainya tadi, betul. Ya artinya berarti kalau beli rokok legal itu cukainya itu kan kembali lagi ke masyarakat gitu ya. Terdampak, masyarakat terdampak khususnya. Ya, jadi mungkin kerugian negara ini yang diasumsikan kalau nggak ada cukainya, negara bikin fasilitas kesehatan segala macam, duitnya negara semua gitu ya. Tapi kalau dari cukai berarti nggak rugi dong gitu. Ya mungkin gitu mungkin. Simpelnya begitu. Tapi yang lebih mengkhawatirkan itu kan globalnya juga. Jadi begini, ketika orang lebih cenderung rokok ilegal tanpa pita cukai, maka rokok legalnya menjadi penjualannya menurun. Ketika menurun, akhirnya kemudian tutup pabriknya, otomatis jumlah ribuan karyawan yang awalnya mendapat pekerjaan otomatis itu berisiko menjadi kehilangan pekerjaan. Itu juga harus katakanlah tadi dipikirkan juga untuk teman-teman yang biasa rokok ilegal lah bahwa ketika Anda kemudian memilih rokok ilegal, resikonya sebetulnya panjang termasuk tadi di mata pencaharian teman-teman pekerja itu juga terancam manakala pertumbuhannya dia signifikan, otomatis mengancam tadi keberlangsungan pabrik, betul. Pabrik rokok yang legal. Berarti kembali ke pekerjanya juga berarti nanti pengangguran juga makin banyak gitu ya. Jadi merokok apa enggak enaknya? Ya Mas. Dari operasi kemarin meskipun sedikit itu yang ditemukan paling banyak di mana? Daerah mana ini kemarin? Kalau kemarin kita masih di wilayah tadi sekitar Kecamatan Adiwerna. Oh masih. Ya, jadi prinsip kami memang yang penting
ketika kemudian masih disinyalir adanya peredaran rokok ilegal, kami harus action. Jadi pemerintah harus hadir, memberikan perlindungan kepada tadi pengusaha yang legal, dengan melakukan tadi kegiatan-kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Manakala kemudian ternyata dalam satu titik, dalam satu kurun waktu itu ternyata tidak maksimal hasilnya pun, tapi itu tidak menghentikan kami, semangat kami untuk tetap memberantas rokok ilegal. Kami tetap jalan terus, dan kapan waktunya ketika mereka kemudian mau coba-coba ya silahkan, tapi nanti pasti akan ketemu dengan tim kami dan akan itu pasti dengan gitu ya. Betul. Kami tidak akan menyerah gitu memberantas rokok ilegal. Gitu. Sudah tugas negara. Tapi kalau tadi tidak tidak maksimal, berarti ada target dong, Mas? Oh ya. Memang ditarget dari sana. Kalau kami itu secara jumlah jumlah tidak ada. Prinsipnya adalah tadi memastikan bahwa peredaran di warung-warung kecil itu harus kami ketahui, kami cegah. Artinya ketika memang ada harus bisa kami temukan. Jadi soal kemudian nanti hasil jumlahnya itu tidak menjadikan persoalan bagi teman-teman Bea Cukai. Oh, Bea Cukai juga mengerti ya? Mengerti itu. Karena memang sasaran kami memang pengecer. Jadi potensi untuk mendapatkan besar ya sebetulnya tidak terlalu terlalu diharapkan, karena ketemunya dengan warung kecil pengecer, tugas kami, maka otomatis karena pengecer itu warung kecil jualannya sedikit, otomatis jumlah volumenya juga otomatis tidak mungkin sebesar distributor misalkan begitu, atau kemudian pada saat ada pengiriman barang dalam jumlah katakan besar gitu kan, karena kita bukan tugasnya di sana. Tapi kenapa tidak distributornya saja yang dioperasi itu, Mas? Itu kemenangan teman-teman di Bea Cukai. Gitu ya? Kalau kami tugasnya memang tadi aja di pengecer di warung-warung saja. Di Satpol PP itu memang kewenangannya di situ ya. Yang di tengah-tengah masyarakat saja. Banyak kritisi dari masyarakat yang kenapa kita yang dirahasia? Kalau mau niat itu sumbernya gitu ya. Pabriknya itu ya. Tapi memang kalau Satpol PP memang kewenangannya hanya di sini semacam. Betul. Nah itu kemarin dari kalau Mas Taba mengatakan itu tidak maksimal ya. Itu yang paling sebabnya apa, Mas? Apa karena mereka menyembunyikan atau memang mereka sudah mengamankan sebelumnya? Itu menurut Mas Tabah sendiri? Bisa jadi karena teman-teman penjual mungkin sekarang lebih familiar. Artinya bahwa kegiatan pemberantasan rokok ilegal itu sudah masif. Maka kalau bicara pengalaman yang dulu kemudian kita bisa mendapatkan jumlah besar, tapi saat ini mungkin teman-teman pedagang yang seperti itu sudah tahu bahwa ini akan sering ada operasi, maka dia mungkin lebih berhati-hati ya. Intinya itu kalau saya lihat itu ada pemutakhiran ya. Kehati-hatian menghadapi tadi mau di tim gitu kan. Kemungkinan itu. Tapi kami juga tidak akan kehabisan cara ya untuk kemudian bisa menemukan, bisa tadi pada saat operasi juga mendapatkan BP yang lebih besar. Lainnya sementara ini kan kita dari hasil operasi dari tahun ke tahun ya, itu biasanya cara mereka menghindari petugas juga sama lah gitu ya. Tahun kemarin atau operasi kemarin ada modus baru enggak, Mas? Kalau sementara begini, jadi saya mungkin perlu sedikit cerita pengalaman ya ketika OB hasil besar. Itu memang mereka yang dikeluarkan di etalase, itu biasanya hanya sampel beberapa bungkus. Kemudian kalau kemudian kita datang, dia akan mengatakan tinggal ini Pak, kan begitu. Nanti pada saat kemudian kita temukan hanya beberapa bungkus, coba kita geledah. Lah itulah nanti kemudian yang seperti pengalaman dulu itu ternyata rokok dalam bentuk masih kardus besar, ada beberapa kardus itu ditimbun dengan kardus-kardus bekas. Jadi kita memang harus tercampur gitu. Iya, jadi kita harus memilah, jadi memindah-mindah kardus-kardus besar bekas itu. Nah, ternyata di pojok itu tertumpuk ada beberapa kardus yang isinya memang beberapa slop rokok ilegal. Dan itu jumlahnya luar biasa besar. Jadi memang mereka menyembunyikan masih di lokasi toko tapi digabung dengan barang-barang bekas yang lain, mengkamuflase lah gitu. Iya, kurang begitu. Tapi tahun ini tidak ditemukan yang seperti itu ya. Nah, yang sekarang kemungkinan mereka penyimpanannya tidak di satu tempat itu, sehingga ketika kemudian digeledah sudah hafal gitu. Iya, itu tadi kemungkinan itu tadi. Iya, berarti ini jadi bahan evaluasi dong Mas untuk ke depan. Tentu menjadi bahan evaluasi kami. Bagaimana kemudian kami akan mencoba cara-cara yang sampai dengan saat ini masih belum berhasil maksimal. Mudah-mudahan ke depan nanti setelah dievaluasi kita bisa menemukan cara hasilnya bisa maksimal. Iya. Nah, Mas ini saya mau nanya ya. Ini yang sering kali
masyarakat ngomong ini ya. Ya. Setelah barang disita, Ya. itu barang sebetulnya kemana? Oh ya, oke. Mereka banyak yang sinis loh Mas. Ya, betul. Ya. Curiga gitu ya? Iya, betul. Wah, jangan-jangan dia sendiri gitu ya, betul, dijual betul. lagi dan sebagainya. Iya. Oke. Saya jelaskan. Jadi ketika kemudian operasi bersama tersebut mendapatkan barang bukti, tentu barang bukti itu ada berita acaranya, jumlahnya berapa. Kemudian nanti kita serahkan ke Bea Cukai. Iya, disaksikan oleh Tadi dari teman-teman Bea Cukai, teman-teman Satpol dan tim. apa namanya? Pelanggarnya juga ikut tanda tangan. di dalam situ. Iya. Jadi barang yang disita ikut tanda tangan dia. Nah, setelah kemudian barang itu diserahkan ke Bea Cukai, di sana ada gudang penimbunan. Ketika kemudian dalam jumlah tertentu sudah maksimal dari gudang, nanti akan diadakan pemusnahan. Seingat saya pernah ikut juga kegiatan pemusnahan. Kalau di Kabupaten Tegal, kalau tidak salah tahun 2002 berapa? 4 kalau tidak salah itu. Zamannya bupatinya Bu Umi Azizah. Iya. Itu di Kabupaten Tegal mendapatkan tadi kegiatan pemusnahan barang bukti rokok ilegal. Jadi simbolisnya di depan Pemda di lapangan. Iya. Kemudian barang bukti itu dibawa ke Margasari, di Jatilaba, dimusnahkan dengan cara manual. Jadi semua barang dikeluarkan, kemudian di lembah itu disiram BBM, kemudian dibakar. Nah, kemudian tahun 24 kalau nggak salah, saya ikut Bea Cukai kegiatannya di Indosemen Cirebon. Jadi 1 tronton kalau nggak salah itu ya, berapa juta itu dibawa ke Cirebon, dikawal CPM juga waktu itu lengkap. Kemudian di sana dicacah. Jadi kalau di Indosemen digunakan lagi untuk bahan bakar katanya, jadi bahan baku bakar bisa untuk Indosemen. Maka di sana dicacah, digiling, kemudian nanti dijadikan briket. Briket itu untuk bahan bakar. Jadi tidak ada yang namanya tadi kekhawatiran misalkan atau kecurigaan bahwa barang bukti ini dikemanakan, ya dipastikan dimusnahkan atau dialihfungsikan, dimanfaatkan, tetapi jelas tidak mungkin dirokok dipakai untuk dijual, dinikmati asapnya lah, tidak mungkin itu. Ya terjadi penyimpangan gitu tidak ada, saya jamin itu tidak ada. Dan itu barang bukti tidak di Satpol ya? Tidak di Satpol, kami tidak menyimpan barang bukti, semua barang bukti pasti langsung kita serahkan ke kantor Ini Cukai. pun sampel yang diambil dari BC ya? Kalau sampel tidak, ini sampel yang kita beli. Hasil operasi hasil intelijen tadi, pengumpulan informasi tadi ke warung. Iya. Kenapa kemudian ini kita tidak serahkan ke sana, karena ini memang bagian dari hasil kami beli pada saat menemukan di warung. Tapi kalau BB sudah lain lagi, BB kita pasti serahkan. Berarti ini memang hasil intelijen itu ya? Iya, yang temuan. Segitu banyaknya Mas ya? Mereknya juga macam-macam ya. Mereknya ini yang paling tertarik saya ini nih. Mirip sekali. Gudang Bintang ini ya. Mirip sekali. Iya, ini sangat mirip sekali, ini familiar sekali ini di masyarakat ini. Nah, kalau barangnya sudah disita atau istilahnya Mas? Ya. Kemudian diserahkan ke Bea Cukai untuk disimpan dan nanti dimusnahkan. Sekarang pelanggarnya, apa yang dilakukan terhadap pelanggarnya? Kalau pelanggar, jadi dulu itu memang setiap pelanggar selalu kan dibawa ke kantor Bea Cukai. Dan nanti di BAP oleh teman-teman penyidik Bea Cukai. Saat ini ada ultimum remedium memang, sehingga yang dikedepankan adalah pembayaran denda. Maka bisa jadi kemudian ada teman-teman penjual yang kedapatan pada saat operasi bersama itu menjual rokok ilegal dengan jumlah tertentu. Kemudian nanti penyidik atau PPNS dari Bea Cukai itu menghitung kerugian negaranya berapa, dia langsung wajib membayar dendanya itu tanpa di tempat ada di tempat begitu. Kalau kemudian jumlahnya besar, ya bisa jadi yang bersangkutan tetap dibawa ke kantor Bea Cukai, nanti penyelesaiannya di sana. Tapi dipastikan pasti diproses. Ada hitungannya Mas Tabah bisa? Saya sendiri kurang paham itu nih, yang kaitan ini teman-teman yang Bea Cukai ya. Nah kalau yang operasi kemarin itu juga denda di tempat? Nah kalau bicara tadi yang denda atau sanksi pidana misalnya begitu ya, teman-teman Bea Cukai masih melihat tadi jumlah. Jadi manakala kemudian jumlahnya sudah besar, bisa jadi dia dipidana. Atau kemudian nanti ternyata ini denda, nanti kemudian didenda. Atau cukup pembinaan misalkan, dia pelaku awal misalkan, kemudian jumlahnya masih minim sekali. Atau mungkin sudah di warung-warung yang memang masih kecil lah. Tidak tahu lah ya. Pak saya tidak tahu ini misalkan, atau jumlahnya hanya tadi 2 bungkus katakanlah. Ya memang dia pemula, ya sudahlah kita masih berikan tadi pembinaan. Biasanya begitu. Dan dipantau. Dan stiker juga ditempel
Dan biasanya yang seperti itu yang betul-betul memang merasa melanggar dan takut tidak tahu sebagainya, biasanya memang langsung berhenti, tidak mungkin mengulangi. Artinya bukan pemain gitu ya, bukan pemain, biasanya begitu. Nah selama ini apa ada yang dulu pernah tertangkap, kemudian berjanji, kemudian melanggar lagi gitu? Ya, masih ada. Berarti pemainnya itu lagi? Iya, masih ada. Meskipun dia bukan dalam partai besar ya, tapi dia masih mengulangi ada. Ada beberapa yang masih seperti itu. Jadi beberapa kita lagi. Banyak masih? Beberapa Jadi saja. artinya tidak general enggak ya? Enggak, ada beberapa saja. Berapa? Yang bandel itu ya. Nah, terus nanti ada yang didenda, ada yang dipidana. Itu kalau dari Satpol kan nggak punya kewenangan itu, hanya membantu penegakan hukumnya ya. Tadi. Itu kriterianya apa? Dia didenda dan dipidana. Nah, itu yang tadi, mohon maaf, yang lebih tahu teman-teman yang dari Bea Cukai, tadi untuk menentukan ini pidana, ini medium gitu kan, atau ini pembinaan saja, itu kan kemenangan beliau-beliau ya, sehingga ini dari sana. Kita kamarnya beda ya. Lebih begitu. Iya. Nah dari kemarin itu ada enggak yang dramatis gitu kemarin? Kalau sementara kemarin yang dulu itu? Kalau sementara kemarin sih belum ada, tapi kalau dulu tahun kemarin pernah ya? Ada ya. Jadi begitu mau diangkut dibawa Bea Cukai nangis-nangis dan sebagainya, jadi ya berusaha menolak lah intinya. Tapi awalnya kan dia juga pede sekali ya. Dia meyakinkan petugas bahwa kami tidak jual dan sebagainya. Ketika kemudian barang buktinya kita temukan dalam jumlah besar, kemudian mau diangkut dibawa ke kantor Bea Cukai, lah itu baru kemudian menolak sampai nangis-nangis itu ya ada yang seperti pernah itu. Pernah. Yang lebih dramatis lagi ada kira-kira? Barangkali ada kesan yang sementara itu ya, yang pernah dialami Mas Taba itu ya. Sementara itu. Terus ini tentunya jadi evaluasi ke depan ya Mas ya, dari hasil yang kemarin itu ya. Apa Mas kira-kira mau dilakukan ke depan apa itu? Tentu kamu berusaha merubah pola. Atau kemudian timingnya sebagainya. Yang jelas ya itu rahasia kami ya kan. Nanti untuk kemudian nanti teman-teman kita bekali turun ke lapangan agar nanti hasil bisa lebih maksimal. Iya. Baik, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik, kita kembali lagi obrolannya, kita sambung lagi. Kali ini saya mau nanya tentang peristiwa tahun 2025 Mas ya, tentang istilahnya penangkapan atau apa ini ya? Operasi bersama operasi juga. Bersama yang waktu itu sampai bisa mengamankan mengamankan barang ilegal ini sampai banyak sekali. Kalau nggak keliru itu kan berapa ribu batang Mas? 200 ribuan ya. 200 ribuan batang. Jadi kira-kira berapa bungkus itu? Kalau dibungkus berbungkus-bungkus ya. Karena cuma pakai waring itu ya gede-gede semua. Oh iya. Kan kita juga lihat itu ya. Dan itu di jalan tol ya. Ya. Perlintasan ya. Ceritanya bagaimana itu Mas? Kok sampai bisa tahu itu loh? Kalau untuk kegiatan operasi bersama yang di jalan tol memang diinisiasi oleh teman-teman Bea Cukai. Jadi kami biasanya malam-malam itu mendadak dapat telepon. Dan itu waktu itu memang malam-malam? Malam-malam juga. Jadi dapat telepon dari Bea Cukai bahwa ada TO mau masuk melintas di wilayah Kabupaten Tegal. Kemudian nanti kami diajak, ya dalam hitungan menit, kami 30 menit sudah harus ready, sudah bisa ketemu di rest area ini, misal begitu ya. Sehingga kami coba kemudian segera ke teman-teman tim, kita kontak, ini ada panggilan darurat gitu kan ya, ada permintaan operasi bersama ya. Teman-teman alhamdulillah kan sudah kebiasaan, jadi mereka tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang kemudian minta waktu dan sebagainya, tidak ada. Selalu ketika kami hubungi, oke, siap, on call semua. Ya. Kita langsung bisa memenuhi tadi panggilan teman-teman Bea Cukai dalam hitungan menit. Nah, nanti ketika kemudian di rest area tersebut ternyata TO masuk, nanti teman-teman Bea Cukai setelah menindak di tempat, nanti untuk tadi armada yang terindikasi membawa rokok ilegal dibawa ke exit tol keluar dari Berduna. Biasanya kemudian nanti diadakan penggeledahan di
pom bensin. Ya. Karena tempatnya lah ya cukup untuk bis-bis ya, untuk memadai untuk bongkar-bongkar barang ya di situ. Ya itu kan tahun 2025 kalau nggak keliru Mas. Ya. Itu taunya dari mana Bea Cukai itu bis ya, waktu itu armada bis Mas. Bis waktu itu bis ya. Dan itu bis penumpang ya. Ya. Jadi bis umum yang penumpangnya banyak gitu. Kemudian digiring keluar. Nah, terus penumpangnya apa enggak pada kaget gitu ya Mas? Saya pikir otomatis penumpang kaget ya karena dapat tugas. Gitu. Tapi memang kemenangan tadi kaitan dengan penindakannya memang oleh teman-teman penyidik Bea Cukai. Kita yang sifatnya membantu gitu kan. Iya. Memang temuan saat itu ketika digeledah awal di rest area ya didapati memang kalau kita memang tim tidak jeli, itu bisa jadi tidak ketemu. Karena ternyata proses atau teman-teman penyelundup ini memasukkan ke kendaraan armada bis itu ya? Tidak umum dengan bagasi penumpang yang lain. Maksudnya bagaimana itu? Jadi dia tidak dicampur dengan bagasi yang penumpang umum lain, tapi dia ada desain di bawah kabin penumpang itu ternyata ada lubang kecil, begitu dibuka, nah di dalamnya itu ternyata banyak waring-waring lah, begitu kemudian pintunya dibuka, ya itulah waring-waring yang memang khusus tadi isinya rokok ilegal semua. Nah kalau begitu kan berarti bisa dicurigai kalau bisnya juga tahu dong Mas. Kan berarti ada space khusus buat itu. Ya tadi terkait dengan keterangan dari driver ya, driver. Kalau driver prinsip dia hanya mengantarkan ya bahasanya. Jadi dia nggak tahu ini barang mau dikirim siapa, nanti ada yang ngambil kan hanya begitu. Kemudian ini barang diangkut, yang penting dia dapat upah kan begitu ya, dapat upah ongkos angkut lah begitu. Maka biasanya yang seperti itu memang dimaklumi oleh teman-teman penyidik karena memang dia utamanya bukan bawa rokok ilegal tapi bawa penumpang, maka dia biasanya memang setelah di BAP singkat yang bersangkutan memang dilepas biasanya, malah juga perjalanan. Sehingga teman-teman penumpang yang lain tidak merasa terganggu katakanlah begitu. Yang penting apa yang menjadi target operasi sudah diturunkan, penumpang silakan lanjutkan perjalanan. Biasanya begitu. Tapi itu kok sampai sebanyak itu Mas ya? Ya barangkali dari pihak pengirim berpikir efisiensi anggaran. Kalau bawahnya nanti mipil ya kan, ongkos angkutnya berkali-kali kan. Kalau kemudian tapi resikonya ya sekali kena semua kan begitu ya. Tapi saya pikir itu mungkin dia kenapa kemudian sekaligus membawa banyak, biar satu ongkos angkut bisa terkirim banyak kan begitu mungkin. Prinsip ekonomi ya. Ekonomi. Dan saya juga dengar yang di Pandeglang itu gimana? Ceritanya bagaimana yang di Pandeglang? Ya kalau saya juga baca berita ya di media online juga, memang di Pandeglang itu ada operasi tadi gabungan juga, ternyata bisa mendapatkan 8,8 juta rokok ilegal. Jadi informasinya batang ya, 8,8 juta batang. Batang. Jadi hitungannya batang sih ya, selalu batang hitungnya, bukan bungkus ya. Bukan bungkus. Ya, informasinya memang perlintasan juga, jadi melintas di jalan tol, kemudian sampai Pandeglang jalan tol dioperasi, kemudian tertangkap. Dan itu dikamuflase dengan pakan ternak kalau nggak salah. Ya, dikamuflase dengan pakan ternak. Begitu kemudian dapat 8 juta, ini mau dikirim kemana? Nah, gudangnya kemudian telusuri, ternyata di gudang sudah ada rokok ilegal sekitar 800.000. Jadi jumlah total menjadi 8,8 itu memang diantaranya tadi yang 8 juta dari transportasi pengangkutan, satunya di gudang. Itu dari wilayah timur juga semua, hampir rata-rata dari wilayah sana lah. Oh gitu. Jawa Timur ya? Atau bukan, jadi sebelahnya lagi, ke timur lagi. Oh Bali. Madura. Oh Madura. Oh. Kalau yang di Pandeglang dari Sumeneb informasinya kalau Oh iya. Dari Sumeneb. Tapi sepanjang pengamatan Mas Tabah di sini ya, itu di Kabupaten Tegal sendiri ada nggak produsennya loh ini, pembikinnya rokok ilegal? Kalau sementara ini saya belum aman tahu. Ya? Belum pernah. Paling hanya sebagai tempat penjualan ya, peredaran saja. Nah kalau dari pengamatan lagi nih, penggunanya atau perokoknya itu banyak nggak di sini? Kalau bicara soal tadi, kami belum pernah melakukan kajian ya atau penelitian. Tapi prinsip ketika ternyata rokok ilegal itu ada, berarti otomatis kan banyak. Ya kan berarti ada penggunanya, penikmatnya ada gitu kan, pembelinya ada, otomatis kan begitu ya. Iya. Nah ini kalau dibandingkan tahun lalu, kan berarti ini kan turun banyak ya. Kira-kira apa yang nanti mau dilakukan evaluasinya lagi? Yang jelas tadi kami berusaha mapping mungkin
di awal tadi sampaikan, polanya mungkin kami harus ubah, kemudian timingnya juga harus kami ubah, atau kemudian wilayah, ya kan. Kalau sementara ini mungkin fokus di wilayah A, barangkali kita coba mungkin yang kemarin wilayah yang tidak terindikasi barangkali, kan. Karena kemudian siapa tahu kemudian mereka justru malah lari ke sana, kan bisa jadi begitu. Jadi kita coba lah 18 kecamatan tetap nanti semua kita sambung semua lah. Mapping semua ya. Semua mapping semua. Ngomong saya belum puas, mau nanya nih Mas. Ini yang paling banyak menggunakan ini rokok ilegal itu di pangsa apa? Pelajar kah, petani kah, atau siapa ini? Ya, kalau yang pertama dari dulu biasanya itu musiman. Jadi contoh misalkan di Brebes itu kan ada petani bawang misalkan. Para penggarapnya itu, buruh penggarapnya, dia otomatis mencari rokok yang murah, ya kan. Satu itu. Atau mungkin juraganya untuk biaya itu mungkin bisa nggak terjadi? Kan kadang-kadang kan kalau rokok daripada ngasih yang mahal, kasih yang murah gitu dari juraganya misalnya. Saya tidak tahu juga itu ya. Emang yang intinya dibeli oleh dalam rangka untuk dari buruh tani. Kemudian yang kedua barangkali hajatan, ya kan. Kadang biasanya kalau hajatan itu kan orang keluar rokok itu lebih besar, ya kan. Ketimbang yang mahal, mungkin dia cenderung harga yang murah. Kemudian pada momen tertentu, misalkan pilkades, misalkan. Itu momen-momen seperti itu juga sering dimanfaatkan karena untuk tadi hajat seperti itu kan butuh rokok yang banyak. Nah, sehingga untuk efisiensi anggaran dia memilih yang lebih itu. Termasuk tadi barangkali bangsa pasar yang anak-anak sekolah. Karena secara kemampuan mereka kan juga uang sakunya terbatas. Maka dimungkinkan sekali mereka lebih memilih condong ke rokok yang murah. Tanpa melihat legal-ilegalnya, yang penting merokok, dapat rokok kan begitu ya, dengan harga yang murah, terjangkau. Padahal pelajar itu seharusnya nggak merokok, Mas. Nggak boleh. Tapi kelihatannya yang terbanyak di mana? Di buruh atau di mana dia? Kelihatannya nih. Ya di itu sepertinya di buruh. Lebih ke buruh. Di wilayah itu di bangsa itu ya. Di pasar itu. Tapi optimis nggak sih, Mas? Kira-kira ke depan ini bisa bisa lebih diciutkan lagi pengguna rokok ilegal, peredarannya lebih diminimalisir gitu. Optimis enggak? Kami optimis, tetapi tentu kami bukan satria baja hitam, ya kan, Satpol. Maka itu tidak hanya kami yang mampu melaksanakan itu. Yang jelas hampir semua OPD, hampir semua stakeholder itu kan harus mendukung itu. Betul. Ya kan. Jadi kalau kami memang tugasnya tadi pemberantasan, tapi sisi lain misalkan disosialisasi kan gitu ya, dimasifkan. Kemudian tadi penegakan di hulunya misalkan begitu, ya kan. Itu juga nanti yang kemudian bisa tadi hasilnya final terakhirnya kan itu ya. Tapi tidak hanya kami yang mampu. Tidak mungkin ya. Sepertinya tidak mungkin. Sepertinya tidak ya. Baik, kita break lagi untuk yang berikut ini. Baik, kembali lagi kita sambung lagi obrolan kita. Nah, Mas Tabah, jika ada orang yang kemudian masyarakatnya yang tahu tentang peredaran rokok ilegal dan mau membantu pemerintah untuk menurunkan angka ini, laporannya kemana? Masyarakat bisa melaporkan itu langsung ke Bea Cukai atau ke kami Satpol PP. Oh, bisa? Bisa. Oh, siap. Iya. Nanti kami tindak lanjuti. Ada hotline-nya mungkin nanti? Kalau hotline sementara berarti menggunakan medsos medianya Satpol ada IG-nya, ada Facebook, bisa seperti itu. Atau langsung datang ke kantor juga bisa. Bisa ya. Baik, yang terakhir Mas Tabah, ada pesan khusus buat pembeli atau penjualnya ini? Pesan terakhir ini ya. Pertama kepada perokok, pembeli ini perokok. Jika Anda masih belum bisa berhenti merokok, maka belilah rokok yang legal. Nah, kemudian pesan kami kepada penjual, jangan pernah Anda coba-coba menjual rokok ilegal karena di sana ada sanksi pidananya. Sehingga
Ketika nanti kemudian Anda coba-coba menjual rokok ilegal, kemudian kami temukan, maka potensi risiko Anda menanggung tadi sanksi hukum yang akan dikenakan. Gitu. Jadi sebaiknya silakan jual rokok yang legal. Baik Sobat Kominfo, dari ngobrol-ngobrol tadi kita sudah dapatkan informasi bahwa ternyata peredaran rokok ilegal masih terjadi di Kabupaten Tegal. Meskipun jumlahnya menurun, tetapi ini masih cukup banyak. Kita sebagai warga masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan ikut mewaspadai dan mengawasi peredarannya, serta melaporkannya ke petugas, dan yang utama, jangan ikutan beli rokok ilegal. Mengapa kita perlu hindari rokok ilegal? Rokok ilegal memang murah, tapi yang diuntungkan hanya pembuat, penjual, dan perokoknya saja. Sedangkan orang-orang di sekitarnya hanya menerima asapnya saja. Pada rokok legal atau rokok resmi, hasil cukai yang dibebankan pada akhirnya akan kembali untuk membantu masyarakat yang terimbas efek negatif rokok. Hasil cukai rokok digunakan untuk membantu pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, membangun fasilitas kesehatan, memberikan keterampilan tambahan bagi para buruh dan petani tembakau, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, jangan sampai kita yang merokok, tapi orang lain hanya menerima asap dan efek negatifnya saja. Demikian bincang-bincang kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya, ARS Kunto Wibowo, menyampaikan terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam Kominfo. Gembur rokok ilegal.